Halo Ibu Fitria. Halo Bapak. Fitria nama kedua ya. Iya, kedua Bapak. Pertama-tama Ibu bisa menjelaskan apa itu pembelajaran inovatif abad ke-21. Ya. Ya, dipersilakan Bu. Ya. Ya. Terima kasih Bapak. Saya awali terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi Pak Franklin, Pak Jerry. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Franklin terkait dengan pembelajaran inovatif abad 21. Dalam konsep abad 21, guru sebaiknya diminta untuk merancang sebuah proses pembelajaran di mana pada pembelajaran abad 21 menggunakan C4, kemudian pendekatannya menggunakan pendekatan saintifik, kemudian TPACK, kemudian menggunakan pendekatan atau model pembelajaran STEAM, kemudian kooperatif learning, PJBL, PBL dan sebagainya Bapak. Di situ kita diharapkan mampu mengkombinasikan semua materi-materi di abad 21. Seperti itu Pak Franklin. Oke. Selama ini kan yang kita jalani sebelum pandemi adalah luring. Ya. Iya, betul Bapak. Tapi setelah pandemi kita beralih satu zaman yang bisa merubah di dunia pendidikan. Kira-kira untuk Ibu, hal-hal apa saja yang Ibu lakukan untuk menyesuaikan dengan zaman sekarang yang ada juga yang daring, ada luring, jadi apa-apa saja yang Ibu lakukan di dalam pembelajaran Ibu, khususnya di sekolah yang berkaitan dengan tentunya bidang Ibu ya, seni musik. Iya Bapak. Oke, nah, jadi langsung ke bagiannya Ibu Bagian untuk saya, ya. musik. Siap. Ya. Dalam pembelajaran seni musik di sekolah kami, karena memang sekolah kami menggunakan sistem pembelajaran luring dan daring, atau dalam sistem pembelajarannya adalah dalam waktu bersamaan, hybrid learning. Jadi di mana guru dan siswa bertemu dalam waktu yang bersamaan di dalam kelas, di mana anak-anak yang ada di daring di rumah bisa ketemu melalui Google Meet, dan saya bisa bertatap muka dengan anak-anak saya yang sedang luring di kelas. Pembelajarannya selama ini saya menggunakan pembelajaran yang telah disiapkan pihak sekolah melalui LMS maupun Google Classroom. Jadi semua pembelajaran terfokus pada pembelajaran TPACK Pak, seperti itu. Kemudian kita mengkombinasikan dengan metode-metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik mapel saya. Saya lebih mengedepankan pembelajaran project di mapel saya karena memang sangat membantu sekali kreativitas anak-anak dalam pembelajaran project daripada pembelajaran yang lain. Itu akan menggugah sekali, akan memberikan semangat anak-anak untuk belajar daripada dia hanya diberikan tugas atau daring di rumah. Seperti itu kan maksud saya. Kelemahan sama kelebihan dari pembelajaran daring kira-kira seperti apa dibanding? Kalau daring itu kami mengalami kesulitan besar Pak. Bukan hanya jaringan sebenarnya. Di daerah Bojonegoro kami yang identik dengan anak-anak yang tinggal di daerah perkampungan atau di daerah hutan, tapi memang motivasi anak-anak yang kurang terbentuk kalau kita daring. Banyak anak-anak yang tidak semangat untuk belajar, mereka tugas daring atau pembelajaran daring itu menjemukan. Mereka ingin tatap muka sebenarnya, seperti itu. Dan saya lakukan dalam pembelajaran itu setiap pembelajaran daring, setiap pagi itu saya selalu mengingatkan mereka melalui WA. Saya juga selalu memberikan media pembelajaran secara konten-konten inovatif yang ada di YouTube yang saya masukkan selain dari media ajar saya dari modul. Jadi memang saya mengkombinasi setiap pembelajaran saya menggunakan media yang ada di YouTube dan modul serta buku paket yang ada di sekolah. Itu yang saya lakukan secara daring. Namun itu akan mempersulit mereka saat mereka kurang termotivasi untuk menyelesaikan penugasan-penugasan karena
penugasan yang diberikan Bapak Ibu guru pembelajarannya, seperti itu Pak. Akhirnya saya mencoba untuk memberikan metode pembelajaran menggunakan project based learning untuk menggugah mereka agar semangat berkreasi di rumah, mainkan sebuah komposisi musik di materi musik barat atau musik tradisional, seperti itu Pak. Seperti apa PBL yang Ibu lakukan? Jadi pada penerapan pembelajaran daring di sekolah kami memang mengalami kesulitan, terutama motivasi Pak, motivasi siswa yang kurang minat tentang pembelajaran daring. Jadi banyak siswa yang enggan mengerjakan materi-materi yang ada di Google Classroom terkait pembelajaran yang mungkin menyulitkan mereka, karena mereka tidak bisa bertatap muka langsung dengan Bapak Ibu guru. Apalagi saya, mereka hanya melihat melalui media YouTube, media pembelajaran, tetapi mereka kesulitan untuk menangkap materi yang ada di YouTube yang tidak saya terangkan secara pribadi. Itu kesulitan mereka. Jadi mencerna pembelajaran melalui YouTube yang ada di YouTube itu mereka kesulitan. Dia lebih suka kalau saya yang menyampaikan materi tersebut, kemudian saya membuat rekaman, seperti itu Pak. Dan ingin dijelaskan di kelas, tapi keterbatasan PPKM akhirnya kami melakukan pembelajaran dengan konsep luring daring, kombinasi yang pertama. Kemudian kita menggunakan hybrid learning, di mana saya bisa bertemu anak-anak saya dalam waktu yang bersamaan, seperti itu Bapak. Oke. Iya. Untuk saya, nanti sebentar lagi ulang saya tanya. Iya. Ke Pak Jerry. Oke, Pak Jerry. Oke, Pak Jerry. Pak Jerry silakan. Terima kasih Pak Franklin Dumai sebagai instruktur 1. Ya. Ketemu dengan Ibu Fitria Kusuma Wardani, SPD dari Bojonegoro. Pak Jerry. Kali ini bertemu baru kali ini ya. Iya Pak, pertama sekali Pak. Kuliah malam. Mungkin ini kepala sekolah ini atau apa ini saya lihat. Bukan Bapak, saya menggunakan ruang virtual, di mana sekolah kami memang telah menyiapkan segala sesuatu termasuk sarana prasarana Pak. Dalam kondisi pandemi yang seperti ini di daerah Bojonegoro, kami memberikan inovasi kepada anak-anak, di mana anak-anak bisa bertatap muka lewat streaming YouTube sekolah Bapak. Iya. Oh, baik sekali ya, memang Iya. fasilitasnya disiapkan itu, Iya, infrastrukturnya bisa mendukung. Karena memang kalau saya dengar tadi Ibu Fitria dalam pembelajaran di sekolahnya itu menggunakan dua sistem ya, dua model luring dan daring ya. Memang itu juga sangat membutuhkan kreativitas guru. Bagaimana ya dia mempertemukan dua pengajaran itu ya, yang luring dan daring itu. Tentunya sangat bergantung pada apa? Penyusunan RPPS, terutama di dalam teori yang digunakan itu, metode yang digunakan itu. Saya dengar tadi ada metode-metode yang Ibu gunakan di situ ya. Tapi kalau dalam seni musik itu, apakah Ibu gunakan metode demonstrasi atau gimana musik ya dalam musik itu? Walaupun nanti menggunakan juga peralatan-peralatan media yang saat ini yang berkarakteristik inovatif kan, tetapi bagaimana juga penting sekali guru untuk menggunakan metode demonstrasi kan, langsung dari guru itu kelihatannya anak-anak lebih termotivasi ya, untuk dan lebih dimengerti. Bagaimana, apakah Ibu praktekkan metode ini dengan cara bagaimana dalam keadaan dua pengajaran yang berbeda, luring dan daring? Ya, benar Coba Bapak. Ibu jelaskan. Jadi selama 1 bulan ini karena kami melakukan Ya. hybrid learning, jadi proses ini saya lakukan di dalam kelas, di mana dalam materi seni musik khususnya saya mengampu di kelas 10, 11 dan 12. Saya meminta anak-anak saya untuk menyiapkan peralatan yang ada di rumah maupun yang ada di sekolah. Mereka membawa alat Pak, bisa alat musik yang digunakan, dan saya mempraktekkannya di depan kelas. Jadi di sisi lain mereka saat tatap muka, saya mendemonstrasikan memainkan instrumen musik tradisional yang saya gunakan tanpa mengurangi
esensi dari pembelajaran musik tersebut. Iya. Jadi menggunakan alat bantu yang ada di sekitar kita. Misalnya saya kalau di sekolah ada properti Pak, ada alat-alat musik yang menunjang, tetapi anak-anak kan tidak semuanya memiliki alat. Jadi mereka bisa menggunakan bangku ini yang digunakan untuk mempraktekkan sebuah teknik permainan musik, kemudian bisa menggunakan tangan Pak. Jadi saya lebih kooperatif ke anak-anak, berkolaborasi untuk mempraktekkan dan mendemonstrasikan dari RPP tersebut Pak, materi dari RPP tersebut. Secara tidak langsung mereka melihat saya dalam tayangan Gimit, tetapi yang di dalam kelas mereka melihat saya secara live begitu. Live-nya berarti bukan melalui jaringan ya Pak ya, tetapi langsung berhadapan dengan saya. Sedangkan yang di rumah mereka juga mempraktekkan. Saya minta mereka di rumah, saya on kamera, mereka on kamera menggunakan alat yang ada seperti galon bekas, kemudian galon cat tembok yang tidak terpakai, sendok. Mereka gunakan untuk mempraktekkan alat musik tersebut Pak, jika materinya memang menggunakan media alat yang ada di sekitar kita yang bisa menghasilkan sebuah bunyi seperti itu Pak Jer. Memang penting sekali dalam mata kuliah, mata pelajaran yang praktek ya, proyek ini guru benar-benar kreatif dan selain literasi tapi dan peralatan-peralatan atau seperti video gitu ya, YouTube, tapi jangan lupa itu metode demonstrasinya itu, karena sangat-sangat menstimulasi dan sangat memotivasi siswa terlebih minat ya. Tapi mungkin bisa juga di kelas itu diganti-ganti luring, berikutnya kelas berikut daring begitu supaya bisa temu lah, ada ketemuan. Itu mungkin saja yang Bapak gunakan. Kemudian ingin saya tahu bagaimana praktek Ibu dalam proses PBM-nya, belajar mengajar ini, membuka, kemudian ada intinya dan menutup. Ini kalau tadi saya lihat pengajarannya bagus sekali ya, metode-metodenya dengan berbagai peralatan dan bagaimana kesungguhan Ibu untuk memberikan materi dengan baik. Tetapi bagaimana kira-kira dalam proses belajar mengajarnya ini ya, di awal, kemudian inti dan penutup. Ingin saya tahu gimana kira-kira yang Ibu lakukan ini terutama dalam RPP yang Ibu sudah siapkan ini. Memang saya tidak lihat RPP-nya, makanya saya ingin supaya ditampilkan atau gimana ya. Oke, jadi saya praktekkan langsung Pak ya, cuplikan proses pembelajaran ya Pak ya. Ya, lebih baik gitu. Iya Pak Jerry. Jadi saya izin screen layar terlebih dahulu. RPP saya yang ketiga, siklus yang ketiga, teknik bermain musik. Saya akan awali mulai dari pendahuluan, kemudian inti dan penutup. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam seni dan budaya. Baik, sebelum Ibu akan memulai pembelajaran kali ini, marilah terlebih dahulu kita siapkan semua perlengkapan kita ya. Bisa HP, kemudian laptop kalian. Kalian bisa memasuki room yang telah Ibu siapkan. Silahkan join di Google Meet pada pertemuan kali ini. Baik, setelah kalian join pada Google Meet kali ini, silahkan kalian pimpin doa sebelum Ibu mulai pembelajaran. Berdoa dimulai. Selesai. Kesempatan ini Ibu akan menyampaikan tentang pembelajaran, di mana tujuan pada pembelajaran kali ini kita akan menyelesaikan KD 4.1 memainkan alat musik tradisional. Nah, tujuan pembelajaran pada pembelajaran kali ini adalah setelah melakukan pembelajaran menggunakan model project based learning, peserta didik mampu memainkan alat musik tradisional Indonesia, khususnya yang ini adalah alat musik tradisional Dol Bengkulu, dengan menguasai teknik pukulan dengan baik. Nah, anak-anak,
untuk kali ini kalian bisa mengamati, melihat tayangan video yang Ibu telah siapkan, di mana kalian bisa belajar bagaimana cara memainkan alat musik tradisional tersebut. Siap ya anak-anak ya? Oke. Nah, sebelumnya Ibu akan memberi kalian sebuah perencanaan proyek. Kalian diminta untuk melaksanakan sebuah proyek yang harus kalian lakukan dalam jangka waktu 2-3 minggu. Ayo kita saksikan tayangan berikut. Festival Tabut itu sebetulnya perayaan Tabut, dan ini sudah berlangsung sejak ratusan tahun yang lalu. Dulu dol ini tidak boleh dibunyikan kalau tidak di bulan Tabut. Kebanyakan orang membuat dol untuk dipergunakan sendiri. Kita lihat bahwa regenerasi untuk mencintai budaya ini, khususnya budaya musik dol, itu sangat besar. Tapi tidak memungkinkan tempatnya, makanya kita buat sanggar untuk anak-anak berkreasi. Ya Bapak. Ibu Victoria, maaf ya. Iya Pak. Saya cut sedikit. Sebenarnya kita lihat saja dalam RPP Ibu ya, walaupun Ibu tidak menerangkan, tapi di mana kita bisa melihat dalam ulayan RPP Ibu, tampilkan saja. Iya. Kemudian nanti kita akan lihat gimana ya. RPP. Masuk ke siklus-siklus yang waktu lalu itu. Iya betul. Iya Pak. Tinggal kita melihat saja bagaimana susunannya ya. Iya. Apa yang perlu dikoreksi dan apa yang perlu Iya Bapak. Nah, ini Bapak. diperbaiki kalau ada yang diperbaiki. Jadi tampilkan saja pertemuan ini awal pembelajaran pertemuan. Di situ pada pertemuan pendahuluan, yaitu guru menginformasikan pelaksanaan KBM secara daring luring, hybrid learning melalui waktu yang bersamaan. Dalam hal ini saya menggunakan TPACK Pak, yaitu WA. Kemudian siswa saya memasuki Google Classroom untuk mengikuti gimmick pembelajaran hari ini. Kemudian di situ ada sikap religi PPK, di mana anak-anak peserta didik saya memimpin sebuah doa. Kemudian saya juga meminta mereka untuk mendownload lembar kerja LKPD yang ada di Google Classroom. Nah, di pendownload itu saya memberikan pemahaman tentang materi hari ini dan konsep apa yang harus kalian pahami di situ, yaitu saya menyampaikan tujuan pembelajaran, indikator dari KD tersebut. Jadi yang harus dicapai pada pembelajaran kali ini. Di kegiatan itu, inti itu, saya merencanakan sebuah proyek saya dengan anak-anak di sini adalah mereka dapat menguasai salah satu alat musik tradisional Nusantara. Nah, di situ saya gali permasalahan dengan tayangan liputan MNC TV Pak. Saya ambil dari YouTube tayangan MNC TV mengenai kenapa musik tradisional itu harus dilestarikan, kenapa harus dilestarikan bukan hanya di daerah itu, tapi kita semua bangsa Indonesia, generasi muda. Mereka berikan mereka tayangan di mana permasalahan itu harus mereka selesaikan. Kalaupun orang lain bisa, kenapa yang notabene-nya memiliki khas budaya lain, khas sendiri seperti oklek dan sebagainya, tapi mereka berusaha untuk berkreasi memainkan alat musik lain. Itu tujuan sebenarnya dari pembelajaran ini. Nah, dari situ saya memberikan media pembelajaran di mana saya memberikan materi-materi cara memukul Pak, cara memukul alat musik tersebut menggunakan teknik pukulan yang ada pada teknik pukulan dol, yaitu 3 pukulan dasar yang harus dikuasai. Itu harus dikuasai peserta didik sebelum mereka memainkan alat musik dol itu sendiri. Nah, di situ ada eksplorasi, kemudian ada penyusunan demonstrasi di mana mereka bukan hanya melihat tayangan, tetapi mereka bersama saya mengkolaborasikan sebuah teknik di situ di kegiatan inti. Setelah saya berkolaborasi, mendemonstrasikan dan anak-anak mengikuti pola yang saya contohkan, kemudian mereka menyusun jadwal. Di sini karena sebuah proyek mereka harus menyelesaikan dalam kurun waktu tahapan. Saya dan anak-anak menyusun sebuah jadwal.
jadwal ini isinya adalah membuat program latihan, Pak. Jadi mereka saya minta untuk latihan di rumah, kemudian mereka melihat tayangan YouTube, melihat berguru dengan narasumber yang ada di daerah mereka masing-masing untuk bisa memainkan alat musik dengan teknik yang ada pada musik dol tersebut. Selain itu saya juga memonitoring keaktifan dan perkembangan proyek dalam latihan tersebut. Jadi saya memantau siswa, saya membimbing di dalam kelas. Kiranya anak saya tidak bisa memukul menggunakan tangan kanan, tangan kiri. Jadi saya praktekkan mereka satu persatu. Kemudian secara kelompok mereka mengeksplorasi bunyi-bunyi yang ada di sekitar. Misalnya berapa menit ini? Pertemuannya berapa? Maaf ya. Kalau untuk PPL ini 30 menit, Pak. Sebenarnya di sekolah kami 30 kali 2, 60, Pak. Sebenarnya 60 menit, Pak. 2 jam ya, saya. Iya. Tutupnya di mana itu? Penutupan selesai itu ya, setelah menutup ya, Pak. Ya, menutupnya. Penutupnya. Nah, di penutup itu saya meminta mereka untuk membuat video latihan, Pak. Membuat video latihan yang nantinya dalam permainan dia latihan di rumah itu akan diupload di Google Classroom menggunakan metode pembelajaran TPACK. Itu mereka mengupload semua video yang mereka gunakan untuk latihan, jadi latihan di rumah itu. Nah, di situ saya meminta anak-anak pada pertemuan berikutnya kalian harus menyelesaikan video latihan kalian selama proses 1 minggu ke depan. Jadi mereka menampilkan itu melalui tayangan video, Pak, yang harus kalian masukkan ke Google Classroom. Di situ saya juga memberikan refleksi, jadi kesimpulan anak-anak melakukan refleksi dengan saya, kira-kira saat latihan di kelas itu apa kesulitan mereka, dan mereka saling menanggapi, saya kesulitannya seperti ini, Bu. Saya memberikan solusi, teman atau kelompok yang lain juga memberikan solusi. Sebenarnya kalau kita latihan refleksi diri, ya, Bu. Refleksi diri ya. Iya. Direfleksi diri, Pak. Saya dan peserta didik ya. Di situ saya berusaha untuk menguatkan mereka. Kesimpulan dari materi saya, kesulitannya apa, hambatannya apa, dan saya serta peserta didik memberikan saran serta solusi. Setelah itu peserta didik menyimpulkan hasil. Jadi mereka menyimpulkan hasil dari pembelajaran, proses mendemonstrasikan dan membuat program tersebut. Begitu, Bapak. Selanjutnya di situ peserta didik mengumpulkan lembar kerja yang digunakan dalam proses latihan dan video unjuk kerja melalui Google Classroom, di mana pendekatannya menggunakan pendekatan TPACK. Yang terakhir, peserta didik bersama guru menutup pembelajaran. Jadi saya menutup pembelajaran, di situ saya minta salah satu peserta didik untuk menutup dengan doa. Itu, Pak, gambaran dalam proses. Bagaimana Ibu dalam RPP ini mempraktekkan penguatan kebangsaan ya, patriotis bangsa, itu di bagian mana Ibu harus cantumkan itu? Itu kan masuk dalam PPK. Penguatan dalam berkebangsaan itu ya. Iya. Di awal, Pak, di awal itu memang di bagian pertama pendahuluan itu, karena memang tidak semua mapel saya itu ada di jam pertama. Jadi prosesnya di sekolah kami di jam pertama itu selain doa juga ada lagu Indonesia Raya yang 3 stansa yang dinyanyikan tiap hari, Bapak. Nah, karena saya tidak setiap hari masuk di jam pertama, maka di situ tidak saya munculkan. Tetapi pada pertemuan yang sebelumnya, jadi sebelum siklus ketiga ini, saya buat memang ada lagu Indonesia Raya di mana ditayangkan nasionalisme menggunakan alat musik tradisional. Di situ sudah saya berikan di siklus kedua, Bapak. Ya. Maka saya kembalikan ke instruktur 1 Pak Franklin, tapi kalau waktu bisa balik lagi. Ada lagi hal-hal yang penting juga ya. Kembalikan ke Pak Franklin. Saya mau nanya aja, Ibu bisa menjelaskan bagaimana Ibu mengelompokkan sintak-sintak, jadi pengaturan sintak-sintaknya seperti apa, baru
aplikasi LKPD dan evaluasi serta materi pembelajaran. Oke, silakan. Baik Bapak, saya akan sampaikan tentang langkah-langkah pembelajaran. Di situ pada langkah pembelajaran inti ya Pak ya, sintaknya setelah pendahuluan saya merencanakan proyek Pak. Jadi merencanakan proyek ini saya dan anak-anak peserta didik memberikan penguatan bahwa dalam waktu jangka panjang 2-3 minggu mereka akan memainkan alat musik tradisional dol dari Bengkulu. Jadi perencanaan proyek ini saya lakukan di inti kegiatan merencanakan proyek. Di situ saya berdiskusi dengan anak-anak, di mana saya memberikan contoh tayangan video tentang musik dol tersebut itu Pak. Kemudian dari tayangan tersebut saya meminta anak saya untuk memecahkan masalah. Jadi inilah alat musik tradisional dol. Apa yang harus kalian pelajari dari dol? Jadi apa yang harus kalian terapkan dalam kehidupan? Nah, saya munculkan di situ Pak. Kemudian saya menyiapkan dan peserta didik itu menyiapkan prosedurnya. Mulai dari tahapan yang harus mereka lakukan dalam proyek tersebut. Jadi mulai menyiapkan alat dan bahan, kemudian menyusun sebuah rencana yang nanti masuk pada langkah kedua, yaitu menyusun jadwal. Jadi sebelumnya mereka saya arahkan prosedurnya seperti ini dalam memainkan alat musik. Jadi mereka harus punya dasar terlebih dahulu, punya konsep tentang bagaimana cara memainkan alat musik, kemudian mereka mempelajari teknik bermain dan sebagainya. Setelah itu langkah kedua menyusun jadwal. Di sini saya beserta anak-anak mengumpulkan tahapan proyek. Jadi tahapan ini lebih pada penyusunan jadwal penyelesaian proyek. Jadi saya menggiring siswa saya. Dalam kurun waktu itu kalian bisa menyelesaikan tahapan seperti apa. Nah, di situ muncullah sebuah jadwal program latihan, Bapak. Di sini akan nampak di LKPD, mereka akan menyusun jadwal latihan. Kiranya dalam 2-3 minggu apa yang harus saya lakukan di rumah itu. Langkah ketiga, saya memonitor keaktifan peserta didik. Jadi di dalam proses pembuatan jadwal di kelas tersebut, saya memonitor secara aktif dan membimbing jika mereka memang mengalami kesulitan dalam proses penyusunan program dan jurnal. Seperti itu. Setelah itu mereka pada tahapan keaktifan ini mereka memunculkan masalah. Jika mengalami kesulitan maka akan diselesaikan di kelas tersebut. Jadi adanya kolaborasi begitu Pak, dan diskusi. Kegiatannya di situ adalah diskusi. Yang tahapan keempatnya adalah menguji hasil. Nah, menguji hasil ini anak-anak mendemonstrasikan Pak. Kegiatannya adalah selain berdiskusi, mereka mendemonstrasikan teknik permainan pukulan dol tersebut. Jadi satu kelompok atau satu siswa saya minta untuk mendemonstrasikan di depan kelas atau di meja mereka, di tempat mereka belajar itu. Berarti mereka mempresentasikan atau mendemonstrasikan. Setelah mereka mendemonstrasikan cara memainkan alat musik menggunakan alat yang telah mereka siapkan yang ada di sekolah, misalnya bangku ya kita gunakan, tam-tam kita gunakan seperti itu. Halo. Halo okay. Bapak. Oke. Ya. Kita lanjut saja Bu. Pertanyaan terakhir. Saya mau nanya banyak, saya sudah tahu persis karena Ibu kan di pembimbingnya saya tuh, jadi. Iya Pak. Jadi mereka sebenarnya yang perlu banyak nanya itu Pak Jerry. Iya Pak Jerry, saya butuh masukan dari Pak Jerry juga. Iya. Kayaknya waktu kita sudah cukup Bu. Iya Bapak. Sudah lama ya. Terima kasih. Nanti saya mau panggil aja peserta yang lain. Iya. Sudah terwakili semua yang dijelaskan tadi. Iya Pak. Feedbacknya, sintaknya, ya. Semuanya kan sudah arahnya ke situ toh. Iya. Memang ke proyek di siklus ketiga itu arahnya memang ke sebuah kreasi musik di situ. Ibu Fitria kan sudah cukup menguasai itu. Bahkan sudah dilakukan di dalam sekolah. Jadi no problem.
Tinggal paling kalaupun ada perubahan-perubahan tinggal penyesuaian dengan yang sekarang toh, apa medianya, videonya dan sebagainya. Oke Ibu, saya mau minta peserta selanjutnya ya. Bisa ditelepon. Ibu kenal ya? Oh bisa Pak, Bu Mega. Iya Bu Mega. Bu Mega dari kelompok A. Iya Pak, bisa Pak. Tadi sudah chat saya. Saya kembali ke room dulu Pak ya, ke room utama. Jadi saya minta Bu Mega untuk masuk. Iya Pak ya. Begitu. Ya. Terima kasih Pak Franklin. Mohon izin. Terima kasih banyak atas pertanyaan dan masukannya. Terima kasih Pak. Saya izin out terlebih dahulu Pak. Ya. Nggih.